A few moments later. Kebocoran pariwisata adalah fenomena di mana pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata suatu daerah tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Ini terjadi karena sebagian besar pendapatan tersebut tidak berputar kembali ke dalam ekonomi lokal, melainkan mengalir keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya ada beberapa jenis dari kebocoran pariwisata. Yang pertama ada kebocoran devisa, yaitu suatu kebocoran di mana sebagian besar pengeluaran wisatawan tidak mengalir kembali ke negara tujuannya melalui pengeluaran lokal. Yang kedua ada kebocoran ekologi, yaitu kebocoran yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pariwisata seperti jumlah pengunjung yang semakin besar sehingga terjadi beberapa kerusakan akibat dari kelalaian pengunjung seperti polusi, kerusakan terumbu karang, dan juga sampah. Yang ketiga ada kebocoran budaya, yaitu degradasi budaya lokal karena komersialisasi dan homogenisasi budaya yang disebabkan oleh pariwisata massal. Yang keempat ada kebocoran fiskal, di mana pajak dan tarif yang diambil dari industri pariwisata tidak digunakan dengan efisien atau tidak kembali kepada masyarakat lokal. Yang terakhir ada kebocoran sosial, yaitu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang semakin memburuk antara masyarakat lokal dan juga pemilik perusahaan pariwisata atau wisatawan. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kebocoran dalam industri pariwisata. Yang pertama, import barang dan jasa. Jika destinasi pariwisata harus mengimpor banyak barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, maka akan terjadi kebocoran devisa. Hal ini karena uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan keluar dari perekonomian lokal. Yang kedua, kepemilikan aset. Jika sebagian besar aset pariwisata seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan dimiliki oleh pihak asing, maka keuntungan yang diperoleh akan mengalir keluar dari perekonomian lokal. Yang ketiga, tenaga kerja asing. Penggunaan tenaga kerja asing yang tinggi di sektor pariwisata akan menyebabkan kebocoran karena gaji mereka akan dikirim ke luar negeri. Yang keempat, repatriasi keuntungan. Jika perusahaan pariwisata asing mengirimkan sebagian besar keuntungannya ke luar negeri, maka akan terjadi kebocoran devisa. Yang kelima, pola konsumsi wisatawan. Jika wisatawan cenderung mengonsumsi produk impor atau barang mewah, maka uang yang mereka belanjakan akan keluar dari perekonomian lokal. Yang keenam, rantai pasokan yang tidak terintegrasi. Jika rantai pasokan pariwisata tidak terintegrasi dengan baik, maka akan terjadi kebocoran karena banyak barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar. Untuk mengurangi kebocoran, penting bagi destinasi pariwisata untuk mengembangkan rantai pasokan lokal, mendorong kepemilikan lokal, dan mempromosikan konsumsi produk dalam negeri oleh wisatawan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi kebocoran pariwisata. 1. Meningkatkan penggunaan produk dan jasa lokal dengan mendorong wisatawan untuk menggunakan akomodasi, restoran, transportasi, dan aktivitas yang dikelola oleh masyarakat lokal dan lainnya. 2. Mengembangkan rantai nilai pariwisata yang terintegrasi dengan memastikan agar sebagian besar pengeluaran wisatawan dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. 3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal dengan memberikan pelatihan
kewirausahaan, manajemen usaha, dan pelayanan prima. Keempat, memperkuat regulasi dan pengawasan dengan membuat kebijakan dan peraturan yang mendorong penggunaan produk dan jasa lokal. Dengan demikian, implementasi strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi kebocoran pariwisata dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dampak positif bagi pariwisata terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, kegiatan ini dampak menarik banyak investasi di suatu daerah, sumber untuk membangun sarana dan prasarana penunjang wisata seperti hotel dan akomodasi. Yang kedua, membuka lapangan kerja luas bagi banyak penduduk Kota Padang, sumber mulai dari pedagang asogan atau aksesoris sampai pegawai hotel. Ini menurunkan angka pengangguran di daerah. Yang ketiga, pendapatan daerah dari pajak wisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang keempat, membantu melestarikan kebudayaan daerah dan Nusantara. Yang kelima, sebagai sarana promosi daerah sumber dan negara Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pembangunan pariwisata, antara lain yang pertama, kerusakan lingkungan. Pembangunan fasilitas pariwisata dan aktivitas wisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan habitat, dan degradasi alam. Yang kedua yaitu perubahan sosial budaya. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya lokal, gaya hidup, dan norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu peningkatan harga. Pembangunan pariwisata dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa di daerah tujuan wisata, sehingga dapat memberatkan masyarakat lokal. Dan yang keempat yaitu ketimpangan ekonomi. Manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata tidak selalu merata dinikmati oleh masyarakat lokal dan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata dan yang tidak terlibat dalam industri pariwisata. Maka dari itu, secara keseluruhan, pembangunan pariwisata memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya, namun harus dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatifnya. Kita kasih jujur dulu ya guys. Oh, ada Sunira.